Oke. Teman-teman fisika ini semuanya angkatan berapa sekarang? Ini ada angkatan 18, 19 sama 20, Kak. Oke, jadi campur ya? Iya, Kak. Oke, siap. Oke, sebelum lebih lanjut, kita ke materi ya. Ada baiknya kita kenalan dulu gitu. Karena kalau tidak kenalan itu nanti nggak kenal ketika kita ketemu di jalan atau kemana gitu. Oke, nama kakak Kiang Santan, mahasiswa program studi teknik elektro angkatan 2017. Untuk konsentrasinya itu instrumentasi dan kendali di Fakultas Teknik UNIP. Kakak asli Curup ya, asli Curup, tinggalnya di Gang 3 Uni belakang. Untuk hobi, kemudian untuk pencapaian akademik, makanan kesukaan, juga aktivitas sehari-hari, juga media sosial, itu mungkin teman-teman bisa baca ya. Bisa baca di tampilan slide yang kakak berikan. Untuk moto hidup kakak, itu sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Mengutip sebuah hadis riwayat Bukhari. Oke. Nanti kalau misalnya selama kita mengisi materi dan suara kakak kurang jelas atau ada yang ingin disanggah, silakan langsung disampaikan di grup ini. Nanti biar apa ya? Biar nggak ada yang tertinggal informasi yang diberikan. Beberapa riwayat organisasi yang pernah kakak ikuti, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, itu ada Manager of Community Service Management, JLD Force, dari 2020 sampai 2021, Dewan Musyawarah atau Direksi UKM P3M, kemudian Tim Asisten Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Fakultas Teknik, juga merupakan mantan Ketua Umum UKM Keilmuan P3M, UNIP, Wakil Bendahara 1 Arkindo, Asosiasi Kontraktor Indonesia Bengkulu 2021, dan beberapa riwayat organisasi lainnya, juga staff dan juga developer dan founder, juga owner di beberapa startup ataupun owner di beberapa jenis ini ya, usaha gitu. Kemudian untuk riwayat kepanitiaan itu seperti yang teman-teman bisa lihat, itu ada beberapa kepanitiaan nasional, kepanitiaan regional, provinsi, juga kepanitiaan sebagai volunteer, juga tim penyusunan penerbitan, liaison officer, ketua panitia, dan lain sebagainya. Untuk beberapa capaian prestasi yang dapat dilihat di sini, itu terbagi menjadi beberapa ya. Ada yang tingkat nasional dan internasional, regional Sumatera, pengisi materi mentor, tingkat provinsi dan daerah, dan lain sebagainya. Dan itu didapatkan sejak menjadi maba 2017 sampai sekarang. Beberapa di antaranya bisa kakak bacakan, seperti lulus pendanaan hibah PKMKC bidang teknologi kesehatan, Kemenristek Dikti 2019, Best Contributor the Second Accelerating Skill Competition 2018, juara 1 esai nasional Tekno Eko UNES Semarang 2021, juara 3 LKTI Nasional Vision Jilid 2 2020, dan juara-juara lainnya yang bisa dibaca. Terdaftar sebagai salah satu penulis buku ber-ISBN, itu ada beberapa buku, bisa dilihat. Dan selanjutnya untuk tingkat regional Sumatera itu juga bisa dilihat, ada beberapa juga. Untuk pengisi materi dan mentor itu ada pengisi materi di Himapi ya untuk saat ini, Himatika, Himabio, Erkom, Medika, Posti, Medira, juga beberapa universitas lain seperti di UPI, Universitas Syah Kuala Aceh, Universitas Palangkaraya, dan lain sebagainya. Juga pernah menjadi mentor, pemateri, dan juga selektor juri lomba di berbagai jenis lomba dan event. Kemudian untuk capaian prestasi di tingkat daerah dan universitas bisa dilihat juga, itu ada beberapa, seperti penghargaan mahasiswa berprestasi tingkat Sumatera dan nasional oleh Dekan FT Unip
Persitas Bengkulu 2018-2020, dan juara-juara lainnya yang bisa teman-teman baca lebih lengkapnya. Pencapaian lainnya itu seperti karya cipta rancang bangun, itu ada BSFD 328, Roadcast, Health Forecasting, Android Analytics, Terapi 19, dan beberapa APP Go TSM, SIM Surades, SIM Daputdes, yang merupakan salah satu program kerja dulu waktu KKN di desa. Kemudian untuk karya cipta fiksi non ilmiah itu ya tadi seperti pembuatan buku, pembuatan karya fiksi, puisi, cerpen, dan lain sebagainya. Dan ini foto-foto kegiatan waktu mengikuti organisasi. Ada di P3M, ada di Erkom, ada di Mostaner, ada di Hima. Dan beberapa kegiatan tersebut kakak abadikan di foto-foto yang kakak tampilkan ini. Ini dokumentasi waktu mengikuti kegiatan lomba. Itu ada di Palembang, Medan, kemudian di tempat-tempat lainnya, waktu di Moche dan lain sebagainya, itu bisa dilihat di sana. Itu yang megang piala itu pas acara POIP ya. Waktu itu kakak juga sempat join POIP. Dari POIP yang tingkat Sumatera sampai POIP yang tingkat nasional, kemarin tuh kakak sempat join gitu. Dan alhamdulillah dapet juara di POIP tersebut. Dan ini waktu di Medan ya. Ini waktu PKM 5 bidang. Ini waktu kegiatan di Bapeda, di balai di dinas provinsi ya. Itu kegiatan-kegiatan lainnya itu waktu live di TPRI waktu PKM 5 bidang penjelasan alat waktu itu. Itu waktu dapat juara 1 di ini ya kantor gubernur. Itu adalah beberapa sertifikat yang bisa dilihat gitu, beberapa pencapaiannya. Nah, untuk pencapaian-pencapaian tadi itu bukan maksudnya untuk menyombongkan diri atau seperti apa ya. Itu untuk memberikan motivasi kepada teman-teman, pada adik-adik semua bahwasanya dulu juga kakak merasakan hal seperti ini gitu. Kakak pernah berada di posisi seperti adik-adik menjadi peserta gitu kan. Dulu senior kakak gitu yang mengisi materi seperti kakak saat ini, dia juga memberikan kayak asupan seperti ini. Dia lihatkan pencapaian-pencapaian dia lihatkan aktivitas-aktivitas dia lihatkan ya kayak pencapaian dia selama menjadi maba hingga sekarang gitu kan. Itu memberikan motivasi tersendiri kalau waktu itu untuk kakak gitu. Jadi kakak berpikir waktu itu kakak itu saja yang memberikan materi bisa gitu. Bisa mendapatkan hasil seperti itu, bisa mendapatkan pencapaian seperti itu. Kenapa saya yang juga sama-sama mahasiswa gitu, yang sama-sama memulai dari awal seperti saat ini nih, kenapa saya tidak bisa gitu? Padahal kan status kita itu sama gitu, sama-sama orang yang baru masuk ke tahap belajar gitu. Jadi dari situlah mulailah kakak ikut-ikut lomba, mulailah ikut-ikut kompetisi gitu. Ya diawali dengan kegagalan-kegagalan gitu, kayak nggak langsung dapat juara 1, nggak langsung dapat juara 2, 3 gitu. Pasti ada kegagalan-kegagalan tersebut yang dari kegagalan itu bisa kita jadikan pelajaran untuk menjadikan kita lebih kuat, menjadikan kita lebih baik lagi ke depannya. Jadi kakak berikan ini, memperlihatkan ini ke kalian, tujuannya adalah agar kalian termotivasi. Kakak bisa dan kalian pasti lebih bisa, pasti lebih baik dan pasti lebih bisa memberikan hasil yang lebih baik dari ini. Jadikan ini sebagai motivasi, bukan sebagai bukan sebagai hal lainnya pokoknya. Jadikan ini sebagai motivasi diri teman-teman mengembangkan kemampuan, baik itu di bidang kepenulisan, olimpiade dan lain sebagainya. Gitu. Itu ya untuk perkenalan dari kakak. Dan kemarin ini ya pertemuan pertamanya kan sama Kak Tapsili waktu itu. Udah perkenalan tuh tentang PKM dan KTI. Nah, di sini kita judul besarnya adalah belajar menulis PKM dan KTI dari akarnya. Artinya kita belajar dari akarnya benar nih. Jadi untuk mendapatkan output yang bagus nantinya. Dan ditambah trik jitu lulus pendanaan dan meraih juara.
dalam agenda PCS Himpunan Mahasiswa Pendidikan Fisika FKIP Unip Bengkulu. Sebelum kakak melanjutkan ya ke materi, ada sedikit quotes gitu yang bisa memberikan semangat untuk teman-teman berkarya. Jadi quotes-nya begini, jika usiamu tak sepanjang umur dunia, maka sambunglah ia dengan tulisanmu. Tulisanmu akan abadi, tak akan terkubur bersama kain kafanmu di saat hari kematianmu telah tiba. Jadi ketika kita berkarya, kita menciptakan sebuah karya, ketika nanti suatu saat kita sudah tidak ada lagi di muka bumi ini, yakinlah bahwa karya itu tetap abadi. Yakinlah karya itu akan tetap dikenang gitu, akan tetap dibaca, akan tetap menjadi sejarah gitu, dan tidak akan pernah terkubur ikut mati bersama jasad kita nantinya, seperti itu. Pertemuan pertama kemarin selesai sama Kak Tafili. Pertemuan kedua, ketiga, keempat nanti sama kakak kan, dan itu masih abu-abu. Jadi nanti kalau sudah merah tandanya itu sudah selesai. Nanti kita tandai bersama. Dan untuk memulainya, kakak harap siapkan penanya, siapkan bukunya, siapkan alat tulisnya pokoknya. Kalau diketik ya siapkan laptopnya, siapkan handphonenya gitu. Pokoknya siapkan peralatan-peralatan, device yang mendukung teman-teman dalam merangkum materi hari ini. Jangan sampai apa yang teman-teman dengarkan, apa yang teman-teman lihat hari ini, itu lupa dan hilang secara cepat gitu. Dan bagaimana cara mengikatnya itu dengan cara ya kita menuliskannya gitu, mencatat poin-poin pentingnya. Agar jika suatu saat nanti kita lupa, kita ingin membukanya tapi kita lupa, mengingatnya tapi kita lupa, kita bisa membuka lagi catatan-catatan kita gitu. Jadi silakan siapkan semuanya, peralatan tulisnya, device-nya dan lain sebagainya. Dan yang bisa on cam silakan on kameranya biar nanti kakak tahu nih keseriusan dari teman-teman sejauh mana gitu kan. Jadi ayo siapkan alat tulisnya, siapkan device-nya, boleh on cam. Nanti kalau misalnya di pertengahan materi ada yang ingin ditanyakan, nggak apa-apa, disanggah saja gitu. Nanti langsung kakak tanggapin di sana gitu. Kalau suara kakak kurang jelas, nanti juga boleh langsung ditegur gitu. Mungkin sinyal di sini kurang baik atau seperti apa gitu. Dan harapannya ya nanti kalau misalnya pas materi kakak nanya gitu dijawab ya, jangan malu-malu, jangan apa, kita di sini sama-sama belajar, kakak juga di sini masih belajar gitu kan. Jadi perlu masukan, perlu saran dan kritikan dari teman-teman semua gitu. Jadi nanti kalau kakak nanya gitu ada yang bersedia menjawab gitu, nggak apa-apa. Nanti mungkin panitia boleh juga tuh mencatat teman-temannya di sini yang aktif, yang mungkin yang memiliki ketertarikan lebih di sini kan, bisa dicatat gitu kan bahwa aktif nanti bisa diberikan apresiasi berupa sertifikat gitu dan lain sebagainya. Oke, teman-teman siap untuk menerima materi hari ini? Siap, Kak. Siap, Kak. Kita masuk ya. Jadi di pertemuan pertama sudah dibahas sama Kak Tafili tuh tentang pengenalan PKM dan KTI. Nah, kakak mau dengar nih, dari pertemuan pertama kemarin ada nggak yang bisa menyimpulkan apa yang didapatkan dari pertemuan itu? Singkat saja. Silakan. Salah satu. Ayo silakan, salah satunya. Ada silakan, mungkin Ilham Muhammad Nur bisa tuh jelasin Dek. Atau siapa ini yang on cam ini? Coba kakak panggil ya. Atau Hidayah Nur Hasana, silakan. Nggak apa-apa, belajar untuk berani bicara gitu depan umum. Ayo, siapa? Panitia boleh tuh nanti siapkan door prize atau apa gitu bagi peserta yang aktif gitu. Gimana Ilham Muhammad Nur? Iya, Kak.
Gimana? Kemarin ngikutin nggak yang Kak Tapsili ini apa materinya sampaikan? Yang waktu pertemuan di mana, Kak? Kemarin pertemuan ini yang apa? Yang pertama pas pengenalan. Yang di PCS ini, Kak, acara Iya, PCS ini. yang Kemarin pertemuannya baru pertemuan tentang bagaimana cara membuat surat, tentang bagaimana cara membuat membuat proposal, tentang bagaimana cara mendesain video dan yang itu, Kak. Yang waktu pembukaan PKM PKTI waktu itu. Iya, ada Kak pembukaan PKM PKTI yang sehabis acara pembukaan ya banget. Habis acara pembukaan terus langsung pertemuan pertama PKM PKTI baru desain habis itu. Mungkin ada itu Pak. Oke. Yang ini coba salah satunya. Ada? Apa gitu inti yang disampaikan gitu, dikit aja gitu yang mau kakak dengar gitu. Mungkin Bu moderatornya mau bantu jawab juga nggak apa-apa, boleh? Silakan. Ya, jadi kemarin mungkin adik-adiknya nih kurang semangat nih Kak. Oke. Nanti kalau Iya Kak, maaf sebelumnya kalau yang kemarin itu saya kurang mengikuti secara keseluruhan karena waktu itu juga waktunya bertepatan saya ada jadwal vaksin Kak. Jadi saya sudah izin sama panitianya kalau saya itu ikut tapi off cam tapi tidak ikut secara seluruh gitu nah Kak. Oke. Jadi yang saya dengar itu hanya beberapa saja gitu Kak. Nah, sebelumnya. dari beberapa itu kakak juga panitia. Oke, siap. Ini ada Kak Jody nih Kak. Kak boleh, Jody mau jawab. Silakan. Ayo Jody. Silakan Jody. Ya. Kalau memang malu on cam nggak apa-apa, Jody bisa. Yang penting suaranya ada gitu. Atau siapa nih? Nurhalila. Nurhalila, ya silakan. Ayo Nurhalila. Ayo siapa saja, siapa cepat dia dapat. Ntar kita tambah poin loh. Nanti di sertifikat kita buat predikatnya sangat baik. Iya, ya kumlot gitu ya. Kumlot iya dong. Ya, silakan Nurhalila. Nurhalila Tuljana, silakan deh. Belum diaktifkan itu apanya speakernya deh. Nurhalila. Sepertinya Nurhalilanya terkendala jaringan ya. Atau yang lain ada? Atau enggak ada? Dari berapa orang ini? Dari 57 orang. Ayo salah satunya. Bantu jawab. Bantu jawab. Siapa nih? Atau gini, di fisika itu jargonnya apa sih? Ini Nadia. Halo ya, ini siapa ini? Apa suara saya jelas, Kak? Ya, dengar. Silakan. Ya, maaf, tadi sinyalnya kurang bagus. Dari Kak Tapsili kemarin ada beberapa yang saya dapatkan. Itu yang pertama, tips lolos tips lolos Timnas. Ya. Itu yang pertama, kita punya buku pedoman, bisa kita baca-baca, kita pahami, lalu kita siapkan mental dengan cara mengikuti berbagai lomba, dari yang kecil, dari yang gratisan, sampai yang ke nasional gitu. Lalu nanti kita bikin PKM-nya atau membuatnya, lalu mengajukannya. Nanti cari tim
yang bisa diajak kerjasama gitu. Oke. Kemarin juga Kak Tapsili nyampaikan beberapa hal tentang BIMNAS. Terus apa ya? Cara-cara bikin PowerPoint yang bagus gitu, cara presentasinya gimana yang bagusnya. Terus kemarin juga dikasih PKM dari mahasiswa yang sudah lulus untuk dijadikan panduan. Oke. Udah, terima kasih Kak. Oke, siapa namanya tadi? Ini, Dek? Nurhalila, Kak. Nurhalila, oke, terima kasih. Nah, jadi salah satu mental juara itu ya bicara, walaupun benar atau tidak gitu, tapi kita udah berani mengutarakan jawaban kita gitu. Yang pertama itu berani mencoba. Itu adalah salah satu kunci untuk kita ya, salah satunya sukses gitu kan. Karena kan kalau untuk sebuah karya KTI, PKM itu nggak melulu untuk karyanya saja. Karya itu akan dipresentasikan nantinya, akan dipresentasikan ke depan atau ke hadapan banyak orang. Itu perlu mental dan perlu juga keberanian gitu untuk menyampaikannya gitu. Jadi itu ya penyampaian dari Kak Tapsili kemarin terkait PKM dan KTI, ya bagaimana tips dan triknya. Nah, kalau yang sekarang untuk pelatihannya kita akan mengupas lebih ke akar-akarnya dari awal banget gitu. Dari awalnya kita bagi di sini ada ini ya, ada pertemuan pertama sudah, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, dan pertemuan keempat. Di pertemuan kedua, kita akan membahas tentang motivasi dan pengantar, itu yang pertama. Yang kedua, prabab. Yang ketiga, bab 1 atau pendahuluan. Yang keempat, bab 2 atau tinjauan pustaka. Dan yang kelima, kuis, latihan, dan tugas jilid 1. Jadi harap diperhatikan ya. Harap diperhatikan untuk penyampaian hari ini. Kita santai saja, tapi fokus gitu. Agar tujuan dari dibentuknya acara ini itu tuh nyampe ke teman-teman. Teman-teman bisa menulis, teman-teman bisa join lomba, teman-teman bisa ya berhasil di lomba tersebut, dapat juara gitu. Intinya teman-teman bisa menulis lah yang paling utama gitu. Kita belajar di sini untuk sama-sama bisa menulis gitu. Terus di pertemuan ketiga nantinya itu akan ada bakal kakak jelasin tentang bab 3-nya yang berisi tentang metode penelitian, kemudian bab 4 yang berisi tentang hasil pembahasan, kemudian bab 5 penutup. Dan kita juga akan membahas pasca bab. Artinya setelah bab 1, 2, 3, 4, 5 ada bagian-bagian pasca bab yang akan dibahas nantinya. Kemudian juga di pertemuan ketiga nanti ada kuis, latihan, dan tugas jilid 2 gitu. Jadi setiap pertemuan nanti ada tugas. Jadi dikerjakan nanti ada rewardnya dari panitia untuk teman-teman. Dan kemudian di pertemuan keempat itu kita ada bedah PKM KTI keseluruhan gitu. Udah belajar nih kita dari dasar-dasarnya dari prabab bab 1 sampai bab 5 sampai ke pasca bab. Kita bedah PKM atau KTI secara keseluruhan. Itu bisa dari karya kakak, bisa dari karya orang lain yang sama-sama kita dalamin gitu. Bagaimana sih dia menulisnya sehingga itu bisa menjadi karya yang parah gitu. Kemudian latihan akhir atau latihan terakhir untuk kita pada pelatihan ini. Dan ada ujian pemahaman. Ujian pemahaman ini ya terkait seberapa paham sih teman-teman memahami materi kakak gitu. Dan juga ada tantangan dan kompetisi. Bisa jadi kita nanti kayak buat semacam event mini gitu. Kayak teman-teman buat gitu karya kalian, karya teman-teman. Siapa tahu dari karya itu bisa dikembangkan, bisa jadikan dan diikutkan lomba, bahkan bisa dijadikan skripsi nantinya gitu. Jadi itu nanti akan jadi tantangan tersendiri gitu untuk teman-teman. Dan ini akan bakalan seru nantinya. Dan lainnya itu isi sendiri. Jadi nanti kalau misalnya seandainya materi ini kurang dan teman-teman mau ada yang kita bahas di sini, silakan nggak apa-apa. Sampaikan ke panitia, mau disampaikan apa sama kakak gitu. Mau diajarin atau mau tentang apa gitu.
nanti disampaikan untuk bahan yang lainnya gitu. Kita akan pelajarin itu nanti sama-sama. Dan sekarang pertemuan kedua, kita masuk ke ragam bahasa terlebih dahulu ya. Ragam bahasa itu terbagi menjadi beberapa bagian. Itu ada 3 ya. Ada 3, non-fiksi, fiksi, dan populer. Kalau non-fiksi itu adalah non-fiksi itu ilmiah. Kalau fiksi dia lebih ke non-ilmiah gitu. Kalau non-fiksi, kalau non-ilmiah atau fiksi itu fiktif. Contohnya seperti novel, cerpen, puisi, komik, drama, lakon, dan dongeng. Itu contoh fiksi, fiktif. Ceritanya itu disetting gitu. Ada beberapa pemberian setting atau pengaturan penokohan di sana, yang artinya tidak serta-merta real untuk pembuatannya gitu. Selanjutnya ada karya populer. Itu bisa jadi berita ringan, feature, resensi, ulasan, opini, dan esai populer. Itu masuk ke karya populer. Itu biasanya kita kayak disajikan dengan ya berita ringan yang ada di media-media massa gitu, media cetak. Itu tuh adalah salah satu contoh dari karya populer. Dan karya ilmiah atau non-fiksi itu contohnya ada karya tulis ilmiah, makalah, proposal, skripsi, tesis, bahkan hingga disertasi itu merupakan karya ilmiah atau non-fiksi. Dan yang akan kita fokuskan bahasan kita itu mengenai karya tulis ilmiah atau KTI dan program kreativitas mahasiswa atau PKM. PKM 5 bidang yang selama ini sering kita dengar gitu ya. Oke. Yang pertama itu PKM. PKM itu program kreativitas mahasiswa yang merupakan salah satu program unggulan gitu dari kalau dulu tuh dipegang sama Kemenristek-Dikti gitu. Kalau sekarang mungkin udah dibawa Kemendikbud ya itunya untuk program ini. Ada juga lomba karya tulis ilmiah. Lantas di antara kedua ini apa kesamaan dan perbedaannya gitu. Nah, secara umum kalau kesamaannya dari PKM 5 bidang dan KTI adalah sama-sama karya tulis yang dimana pada karya tulis tersebut itu memberikan suatu solusi terhadap masalah yang ditentukan gitu. Ada topik atau masalah yang ditentukan di sana dan dicari solusi penyelesaiannya gitu. Itu melewati lewat karya tulis ilmiah ini atau PKM 5 bidang. Artinya ada inovasi, ada kebaharuan ide, dan ada semacam kebaharuan kreativitas dari seseorang gitu untuk menciptakan suatu solusi dari permasalahan yang diangkat gitu. Itu kesamaannya. Kalau perbedaannya dapat dilihat dari penyelenggaranya gitu. Kalau penyelenggara untuk PKM 5 bidang itu hanya diselenggarakan oleh di bawah naungan Kemenristek-Dikti atau Kemendikbud gitu. Di bawah naungan itu saja. Dan kalau untuk LKTI itu bisa diadakan oleh pihak pemerintahan atau pihak semua kampus gitu. Semua kampus bisa melaksanakan lomba LKTI nasional ini gitu. Gitu. Jadi untuk secara penyelenggaranya seperti itu. Namun akhir-akhir ini banyak juga kampus yang mengadakan seperti PKM ini gitu. Simulasi PKM untuk di kampus-kampus mereka gitu. Nah, itu juga salah satu yang tren terbaru saat ini. Selain adanya LKTI di tingkat-tingkat nasional di setiap kampus gitu. Yang membedakannya lagi untuk PKM 5 bidang dan KTI ini itu adalah dari pembagian bidang atau subtema atau sebagian gitu. Kalau di PKM 5 bidang kan kita pernah dengar tuh ada PKM karya, ada PKM karya cipta, ada PKM kewirausahaan, ada PKM teknologi, ada PKM pengabdian, ada PKM, PKM GT, PKM AI, dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau di KTI, itu subtemanya bukan seperti itu. Kalau di KTI lebih kayak ke umum gitu. Subtemanya seperti ke sains, ke teknologi, ke pertanian, pendidikan, ekonomi, politik, budaya, bahasa, hukum, kesehatan, lingkungan,
Bahkan ada KTI-KTI khusus yang merujuk kepada KTI A, KTI Al-Quran, atau KTI keagamaan gitu. Jadi kalau misalnya perbedaan secara pembagian bidangnya seperti itu. Pada intinya sama untuk memberikan solusi dari permasalahan yang ada gitu. Kemudian perbedaannya lagi secara alur dan struktural ya. Kalau di PKM 5 bidang kita mengenal tuh yang pertama kayak kita disibukkan dengan pengajuan proposal PKM gitu kan sebelum karya kita didanai. Baru nanti pengumuman pendanaan, baru nanti pelaksanaan dan laporan akhir yang nantinya bermuara ke PIMNAS gitu. Nah, kalau di LKTI beda lagi strukturalnya seperti apa, alurnya beda lagi. Biasanya kalau di KTI itu diawali dengan pengumpulan abstrak, itu yang pertama. Yang kedua, pengumpulan full paper, itu pengumpulan karya secara keseluruhan. Dan yang ketiga, presentasi dan penilaian. Itu untuk KTI gitu. Jadi itu yang membedakannya. Yang membedakan lagi dari segi dana. Dari segi dana, PKM sudah jelas gratis gitu. Untuk segi pendaftaran sudah jelas gratis, sudah didanai oleh universitas masing-masing, dan ketika didanai pun dananya pun tidak sedikit gitu, besar. Namun kalau KTI ada yang gratis, ada yang berbayar gitu. Biasanya kalau untuk KTI kebanyakan itu berbayar. Kita kayak bayar uang pendaftarannya seperti itu. Uang pendaftaran pengumpulan full paper dan lain sebagainya. Namun untuk pendanaan itu biasanya dari dana kita pribadi untuk pembuatnya gitu. Dan hadiahnya juga lumayan besar juga kalau untuk KTI gitu. Yang pasti mereka itu bedanya itu di pendaftaran awalnya. Kalau di PKM itu otomatis gratis dan di LKTI itu bisa gratis dan juga bisa berbayar. Tergantung penyelenggaranya siapa dan dalam rangka apa gitu. Itu untuk perbedaannya. Dan untuk hal-hal lain yang membedakan itu ya mungkin secara struktur isi dari laporan yang disajikan gitu ya. Itu berbeda. Itu mengikuti panduan yang diberikan dari kalau misalnya PKM ya panduannya sudah ada seperti buku panduan PKM setiap tahunnya kan. Tapi kalau misalnya LKTI itu mengikuti Jutlak, Juknis atau panduan yang diberikan oleh panitia penyelenggara ketika lomba itu dilaksanakan. Jadi harus tertib dan patuh terhadap panduan, terhadap tata tertib yang ada gitu. Itu terkait perbedaannya. Dan selanjutnya kita akan mendalami tentang sebelum menulis karya itu sendiri ya. Sebenarnya untuk menulis itu mudah, terutama bagi yang mau menulis. Jadi syarat untuk bisa menulis dan menjadi penulis adalah punya kemauan gitu. Jika kemauan belum muncul, padahal tuntutan menghasilkan karya terus menghantui kita bisa menjadikan itu sebagai motivasi diri kita untuk menulis. Seperti misalnya nanti kita di akhir kuliah pasti dihadapkan dengan yang namanya skripsi. Ya, skripsi itu adalah akhir dari tugas kuliah kita gitu di dunia di dunia pendidikan, gitu, di dunia pendidikan kampus gitu. Dan untuk membuatnya perlu yang namanya latihan dan berlatih gitu. Sehingga kita nanti tidak lagi merasa itu suatu hal yang baru untuk kita gitu. Jadi kita udah agak biasa saja gitu menjalaninya. Jadi syarat kedua untuk jadi penulis adalah mampu memotivasi diri kita sendiri gitu. Nah, bagaimana cara kita memotivasi diri kita sendiri? Yaitu tergantung diri kita sendiri. Tetapi keinginan tertentu itu sering sekali munjur atau efektif gitu. Entahkah kita ingin meraih prestasi, entahkah kita ingin mengumpulkan sertifikat dan piagam dan lain sebagainya. Karena sertifikat, prestasi dan lain sebagainya itu bisa sekali untuk mendukung kita kayak mendapatkan beasiswa dan mengisi CV kita tentunya nantinya. Seperti itu. Jadi untuk awal modal kita menulis adalah punya kemauan dan punya motivasi diri untuk menulis. Selanjutnya punya pengetahuan dan punya kemampuan gitu. Punya pengetahuan dan punya kemampuan.
Artinya di sini merupakan syarat untuk menjadi atau bisa menulis gitu. Kita punya pengetahuan tapi kita tidak punya kemampuan untuk melakukannya gitu. Kita mageran, kita orangnya nggak ekspresif untuk menulis atau gimana. Itu ya kemampuan yang pengetahuan yang kita miliki itu akan terasa ya mubazir gitu kan. Kenapa tidak kita manfaatkan gitu. Ada juga yang punya kemampuan tapi tidak punya pengetahuan. Itulah gunanya ada forum-forum seperti ini gitu. Kayak webinar, seminar. Tujuannya adalah memberikan motivasi, memberikan pengajaran, wawasan dan pengetahuan terkait kayak misalnya sekarang ini membahas tentang KTI, kemarin membahas tentang desain grafis. Itu tentunya akan memberikan pengalaman, wawasan baru untuk teman-teman bisa gitu melaksanakannya. Setiap karya tulis ilmiah itu harus memenuhi format dan persyaratan yang ditentukan. Nah, karya ilmiah yang baik harus dirancang secara sistematis dan runtut gitu. Artinya mengikuti panduan yang sudah ada baik itu di PKM dan juga di KTI. Itu. Kalau di PKM yang tadi kita perlu sekali untuk punya yang namanya buku panduannya gitu. Karena buku panduan di PKM itu lebih rinci. Segala aspek yang dinilai itu lebih rinci dan lebih detail nantinya gitu. Sehingga walaupun kadang-kali karya kita itu bagus sekali, inovasi kita keren, namun di struktural ataupun di formatnya itu udah berantakan atau udah menyalahi aturan dari panduan yang ada, itu biasa saja proposal kita akan dilewatkan gitu, akan dipisahkan dari proposal-proposal lainnya yang akan diloloskan gitu. Jadi yang paling penting di sini adalah yang pertama pahami dulu format gitu. Sesuaikan format dengan format yang sudah ditentukan gitu. Jadi nanti baru yang lainnya akan menyesuaikan gitu. Itu. Kemudian bagian inti dari penulisan itu seperti pendahuluan, telah pustaka, dan metode penulisan. Dan salah satu teknik yang mudah untuk membuat kerangka tulisan itu kita bisa kayak buat outline gitu, semacam abstrak, semacam coret-coretan gitu. Yang nantinya kita bisa kayak memberikan atau menarik sebuah ide dari coretan-coretan yang telah kita buat tadinya. Ciri-ciri karya ilmiah itu sendiri itu ada 4. Pertama itu objektif. Artinya memiliki objek dan memberikan penilaian secara objektif terhadap objek tersebut gitu. Kedua, faktual. Artinya dibuat berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang ketiga, bermetode. Artinya disusun berdasarkan metode ilmiah tertentu. Dan yang keempat, cermat dan jujur. Artinya mengangkat hal yang sebenarnya. Gitu. Dan untuk tujuan penulisan itu, ya pastinya itu yang pertama itu memecahkan masalah. Yang kedua, menambah pengetahuan ilmu kita. Yang ketiga itu membina kemampuan menulis kita dan berpikir ilmiah bagi para penulisnya, gitu. Mengasah kreativitas bagi para penulisnya. Karya ilmiah itu memiliki beberapa fungsi. Bisa jadi fungsi pendidikan yang pertama. Fungsi pendidikan ya tadi untuk menyelesaikan salah satunya tugas akhir kita seperti skripsi, TA, LKTA dan lain sebagainya. Yang kedua, fungsi penelitian. Itu biasanya sebagai sarana menerapkan prosedur ilmiah, kayak membuat suatu alat penelitian di suatu daerah tertentu atau suatu kajian tertentu gitu. Itu bisa untuk fungsi tersebut, fungsi penelitian. Biasanya sering dilakukan oleh para dosen yang kita sebagai mahasiswanya ikut membantu dalam penelitian tersebut gitu. Kemudian juga ada fungsi pengembangan, bisa jadi itu berupa pengembangan alat praktikum, pengembangan alat peraga untuk mata kuliah di laboratorium dan lain sebagainya. Itu bisa jadi menjadi fungsi dari karya ilmiah itu sendiri di bidang pengembangan. Tahapan penulisan itu yang pasti yang pertama tahapan persiapan, kemudian tahap pengumpulan data, tahap analisis data, tahap penyusunan draft laporan, tahap perbaikan dan pengeditan, dan tahap pelaporan itu. Kemudian untuk sistematika itu pada dasarnya pada intinya itu isinya ada 3 bagian ya.
pembukaan, isi, penutup gitu. Di pembukaan bisa jadi itu adalah ya berupa lembar judul, kata pengantar, dan daftar isi. Kebagian isinya itu ada pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Dan bagian penutup itu daftar pustaka, riwayat hidup, dan lain sebagainya. Yang akan nanti kita bahas. Dan untuk format dasar dari sebuah karya ilmiah itu ya seperti ini yang teman-teman lihat. Dan sebelum itu adalah prabab. Prabab isinya seperti koper, lembar pengesahan, lembar originalitas, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan lain sebagainya. Itu adalah prabab. Baru kita masuk ke bagian pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, analisis dan sintesis, simpulan dan saran, daftar pustaka, lampiran. Dan lampiran ini adalah masuk ke dalam pasca bab. Artinya setelah bab 5, itu ada yang namanya lampiran. Di lampiran itu kita selipkan seperti foto-foto kegiatan kita, foto-foto pengujian kita, data-data yang kita dapatkan, data sheet, CP, dan lain sebagainya. Itu nanti terangkum di sana. Dan untuk langkah awal kita untuk membuat sebuah karya tulis ilmiah itu, bagi pemula itu usahakan topik yang kita pilih itu merupakan topik yang sesuai dengan disiplin ilmu kita gitu. Misalnya teman-teman dari fisika, dari fisika itu bisa jadi membuat bahan atau media pengajaran untuk fisika atau membuat rancang bangun pengembangan alat di laboratorium. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman dari fisika itu untuk meneliti di bidang lainnya seperti fisika, tapi passionnya di ekonomi atau di hukum. Nggak apa-apa, selagi kemampuannya mumpuni untuk bidang tersebut gitu. Nggak apa-apa, nggak ada larangan untuk teman-teman fisika mengikutinya gitu. Begitupun teman-teman hukum, ketika mereka mempunyai ketertarikan, ketika mereka mempunyai kemampuan di bidang fisika gitu, dan mereka mau membuat suatu misalnya pengembangan terbaru di dunia fisika, itu nggak masalah juga, nggak ada larangan. Selagi kemampuan yang mereka miliki itu mumpuni dan tidak menyulitkan mereka dalam menggarap ide-idenya tersebut gitu. Di sini saya sampaikan kenapa lebih baik itu sesuai dengan disiplin ilmu kita, karena itu yang paling paling dekat dengan kita, paling mudah kita pahami. Kita sebagai mahasiswa fisika nih, nggak mungkin dong kita nggak paham gitu kan tentang fisika itu sendiri gitu kan. Pasti sedikit banyaknya kita paham gitu. Itulah mengapa alasannya kalau kita mengarahkan untuk ke disiplin ilmu kita terlebih dahulu. Tapi nggak masalah juga kalau kita punya kemampuan di bidang lainnya, seperti yang saya sebutkan tadi. Gitu. Dan cara untuk menjadi penulis yang baik itu kita ya banyak membaca, cermati pola pengarang lain dalam menulis gitu. Bisa kayak teman-teman lihat tuh kayak di jurnal-jurnal ataupun di skripsi dan lain sebagainya, bagaimana cara mereka mengungkapkan, memberikan suatu penjelasan penyelesaian masalah dalam sebuah karya gitu. Cermati bagaimana pengembangan gagasannya, bagaimana pengembangan alinianya, bagaimana perujukan acuan, bagaimana pengarang itu merujuk daftar pustaka yang ada, tinjauan pustaka yang ada, itu kita bisa pelajarin dari banyak membaca tadi gitu. Jadi untuk menjadi penulis yang baik, jangan malas untuk membaca, perkaya ilmu, perkaya diri dengan literasi membaca gitu. Karena itu akan menambah wawasan kita gitu. Dan selanjutnya yang paling penting di sini adalah menemukan ide kreatif. Bagaimana cara kita untuk dapat menemukan sebuah ide kreatif? Ya tadi, rajin-rajinlah mengembangkan rasa ingin tahu kita melalui pertanyaan 5W plus 1H. Kakak rasa ya, dari SD, SMP, SMA, bahkan kuliah pun masih ada mata kuliah bahasa Indonesia yang mengajarkan kita tentang 5W plus 1H gitu kan. Tentang itu apa, siapa, mengapa, kapan, bagaimana, itu kita pelajarin gitu. Jadi untuk mendapatkan sebuah ide kreatif, ya kita harus pahami dulu terhadap poin 5W plus 1H tadi. Misalnya apa sih masalah yang sedang terjadi saat ini? Kapan terjadinya? Mengapa itu bisa terjadi? Di mana terjadinya? Apa saja yang menyebabkan itu terjadi? Dan merujuk kepada bagian akhir untuk didapatkan suatu solusinya, bagaimana itu bisa diselesaikan? Bagaimana solusinya? Bagaimana itu diatasi? Itulah yang nantinya akan menimbulkan sebuah ide untuk kita menyelesaikan sebuah karya, untuk kita dapat menyelesaikan sebuah
persoalan yang ada gitu. Pemicu ide itu bisa dari berbagai aspek ya. Bisa jadi teman-teman tadi pagi bangun tidur, melihat ada yang aneh gitu di kamar teman-teman. Itu bisa jadi sebuah ide. Atau tadi pagi lagi lewat di pasar gitu, melihat sampah yang berserakan di mana-mana. Itu bisa teman-teman jadikan sebuah ide bagaimana mengatasi permasalahan sampah sehingga sampah itu bermanfaat gitu. Atau jika teman-teman tadinya melihat teman kalian gitu kan, ada yang aneh dengan teman-teman kalian, itu bisa diangkat menjadi sebuah ide. Dan itu juga bisa menjadi sebuah ide yang teman-teman bisa angkat menjadi sebuah karya tulis ilmiah nantinya. Seperti itu. Dan yang pasti untuk mendapatkan ide kreatif itu harus peka terhadap lingkungan sekitar gitu. Itu bisa memunculkan sebuah ide kreatif dari teman-teman semua. Dan selanjutnya untuk menemukan sebuah ide kreatif itu teman-teman bisa lihat ini. Itu ada kamera dan juga ada handphone ya. Ada kamera dan juga ada handphone. Dulunya orang maunya kamera itu handphone itu punya kamera yang langsung ada gitu. Tapi waktu itu belum terpikirkan gitu adanya kamera seperti yang saat ini kita miliki gitu. Dan sekarang sudah banyak tuh kan kamera yang sudah kita pakai dan itu semuanya ada di HP kita gitu. Kemudian ada hands-free phone. Dulu kan belum ada tuh hands-free phone yang langsung tercolok gitu di telinga kita gitu tanpa harus ada slip-slipan apa yang mengganjalnya gitu. Sekarang sudah kita temui. Ada juga tisu yang masih diletakkan di kepala kita seperti itu. Sekarang udah ada tisu yang sangat mudah kita bawa gitu. Itu semua adalah sebuah hasil inovasi gitu. Pengembangan untuk menyederhanakan sesuatu, memudahkan kita untuk beraktivitas gitu. Yang pasti sini adalah maksimalkan kinerja dari otak kanan, karena otak kanan itu adalah sumber dari ya kreativitas tadi, berhayal, berimajinasi. Itu tidak apa-apa gitu, karena itu bisa menimbulkan sebuah ide, sebuah ide dan juga sebuah kreativitas baru gitu yang ditumbuhkan. Sumber ide itu bisa datang dari berbagai macam ya, dari bacaan laporan hasil penelitian yang kita baca, dari seminar dan diskusi seperti saat ini, dari pernyataan pemegang otoritas, seperti misalnya ada kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah gitu, misalnya tentang kebijakan apa gitu. Kita bisa jadikan itu sebagai salah satu bahan kita untuk membuat sebuah ide atau memikirkan sebuah ide. Ada juga browsing internet, itu yang paling mudah kita lakukan ya, browsing di internet, jurnal-jurnal, artikel, bahan bacaan dan lain sebagainya. Pengalaman dan juga pengamatan itu bisa menjadi kita untuk memunculkan ide. Teknik memunculkan ide dan mencari ide baru itu yang sering dilakukan adalah dengan brainstorming atau focus group discussion atau juga library and internet research. Mungkin di fisika juga sering untuk ngadain FGD atau research di laboratorium atau research di perpustakaan gitu kan. Itu salah satu cara kita untuk menemukan sebuah ide yang nantinya kita akan selesaikan menjadi sebuah solusi nantinya seperti itu. Dan yang penting di sini untuk teman-teman pahami adalah pertimbangan menetapkan ide. Itu yang pertama, bermanfaatkah ide tersebut? Yang kedua, mempunyai kemampuankah ide tersebut? Yang ketiga, menarikkah ide tersebut? Yang keempat, apakah ide tersebut spesifik? Yang kelima, apakah ide itu memberikan inovasi? Dan yang keenam, apakah referensi atau data bisa diperoleh? Kalau dari keenam ini tidak dipenuhi ataupun ada yang kurang, maka perlu dipertanyakan ide tersebut layakkah untuk diangkat gitu. Karena percuma kalau idenya nggak bermanfaat terus kita angkat. Karena percuma kalau idenya itu nggak punya kemampuan yang lebih baik dari ide-ide sebelumnya yang pernah ada dan kita angkat gitu. Karena ya kalau idenya nggak menarik itu kan kurang juga menarik perhatian dari para juri atau para reviewer gitu. Dan kalau terlalu lebar juga kan nggak spesifik, itu juga akan membuat kita terbengkalai untuk mengerjakannya gitu. Juga kalau misalnya referensinya atau data yang diperolehnya kurang,
itu akan menyusahkan kita untuk menyelesaikan karya tulis kita gitu. Jadi semua aspek ini penting untuk diperhatikan. Yang pasti di sini adalah pikirkan apa latar belakangnya, apa latar belakang dari teman-teman untuk melakukan penelitian ini gitu. Latar belakang itu adalah sebuah landasan mengapa kalian memilih topik tersebut gitu. Alasan terkuat mengapa topik tersebut harus sekali dibahas, harus diselesaikan solusinya apa gitu. Kemudian pikirkan apa saja solusi yang pernah ada, solusi yang pernah diberikan itu apa saja gitu. Baru nanti pikirkan ide atau solusi apa yang teman-teman ingin sampaikan atau ingin teman-teman buat gitu. Kalau kakak biasanya buat seperti ini. Pertama 2, 3, 4, 5, 6 itu hingga 7 itu merupakan ide-ide dari karya-karya sebelumnya yang pernah ada gitu. Sedangkan di bagian ke-8 itu adalah ide kakak gitu. Jadi setelah membandingkan ide pertama ada penambahan ini, ide kedua ada penambahan ini loh, ide ketiga ini, seterusnya gitu. Sampai ke-8 itu ide kita yang membedakan ide-ide kita dengan ide sebelumnya. Artinya ada upgrade, ada keterbaharuan antara ide kita dengan ide-ide sebelumnya. Jadi di sini ide kita punya nilai jual, ide kita punya nilai lebih gitu, yang bisa menjadikan ide kita menarik, ide kita lebih mahal dari ide-ide sebelumnya yang pernah ada. Karena jelas lebih upgrade gitu kan, gitu. Jadi penting untuk mempertimbangkan itu semua. Masalah itu merupakan kunci keberhasilan dari suatu tulisan ilmiah. Masalah tidak sama dengan judul. Tapi judul yang kita berikan sebisa mungkin itu mengarah kepada topik permasalahan apa yang akan kita angkat, solusi apa yang akan kita berikan, gitu. Dan masalah ini merupakan inti persoalan yang tersirat dalam judul tulisan ilmiah. Masalah itu bisa berupa pertanyaan atau pernyataan yang diajukan untuk dicari jawabannya. Kembali lagi dicari jawabannya. Artinya apa? Artinya setiap masalah yang ada itu perlu yang namanya solusi gitu. Dan solusi yang diberikan itu adalah salah satu pertanda bahwa karya tulis yang kita buat itu mencapai tahap yang berhasil gitu. Bermanfaat karya yang kita buat. Karena ada output. Outputnya apa? Solusi yang diberikan dari apa yang kita bahas di karya tulis ilmiah tersebut. Kemudian untuk kata kunci karya ilmiah yang bisa membuat karya kita itu, ya biasanya lolos pendanaan atau lolos full paper, bahkan juara, itu ya pertama idenya nyentrik, idenya evolutif gitu. Idenya menggoda dan idenya menantang gitu. Oh, idenya cukup sulit tapi ternyata bisa dikerjakan gitu. Dan lazimnya ide dari program kreativitas mahasiswa atau PKM itu ya seperti ini yang sering diambil kan. Seringkali kita melihat bahwa ide-ide yang nyentrik, ide-ide yang kadang enggak biasa kita dengar itu terdengar atau terlihat di judul yang lulus kan. Itu adalah salah satu trik untuk lolos pendanaan. Jadi punya nilai nyentrik, evolutif, menggoda dan bernilai tantangan di sana. Nah, di sini kita akan mulai membahas tentang bedah struktur penyusunan. Ini ada prabab, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, dan pasca bab. Kita akan membahas prabab, bab 1 dan bab 2-nya saja untuk hari ini. Untuk next kita bahas yang bab 3 dan seterusnya. Ini merupakan bagian prabab. Bagian prabab, teman-teman boleh catat, itu isinya adalah koper atau sampul, lembar pengesahan, lembar originalitas atau keaslian, kata pengantar, dan juga daftar isi, juga abstrak. Dan di sini teman-teman bisa lihat, ini adalah contoh koper ya. Contoh koper dari karya kakak. Ini waktu karya kakak yang waktu kakak lombakan di Porsche. Lomba karya ilmiah tingkat nasional 2020 di Porsche. Waktu itu. Judulnya adalah Nanotis MP04, Inovasi Keran Otomatis Mini Portable Era Pandemi, berbasis mikrokontroler dan HCSR 04 sebagai alat penghematan konsumsi air ketika berwudu, terintegrasi Andro Nanotis APK. Jadi merealisasikan ilmu pengetahuan keteknikan dalam menciptakan inovasi produk yang bermanfaat, praktis, dan ekonomis sebagai solusi cerdas di tengah pandemi COVID-19. Gitu.
subtema yang kakak angkat waktu itu teknologi gitu. Teman-teman kakak satu tim itu ada Jana Alpina itu dari FKIP juga, FKIP Matematika 2018, dan ada juga teman kakak dari Teknik Elektro itu ada Fauzi Rahmadani. Itu adalah penyusun dari karya ini. Kemudian ada keterangan lainnya seperti Universitas Bengkulu, kota terbitnya, dan tahun gitu. Itu ya contoh untuk Koper. Koper itu berbeda penyelenggara, berbeda format. Jadi yang pasti pahami format, patuhi format yang ada, jangan sampai koper yang kita buat itu semau kita saja gitu. Jadi ada panduannya loh. Ada panduannya, ada peraturannya, tatibnya yang harus dipatuhi dan yang harus dipenuhi gitu. Jadi dari hal sekecil koper pun harus diperhatikan gitu ya, sesuai format. Itu kalau diatur. Kalau nggak diatur, baru deh teman-teman bisa kayak membuat koper ya semua teman-teman gitu. Kalau itu tidak diatur. Tapi kebanyakan pasti hal terkecil apapun seperti koper pun itu diatur pada sebuah panduan, pada sebuah karya, apalagi itu PKM 5 bidang. Gitu. Penting pahami panduan. Kemudian yang kedua itu adalah lembar pengesahan. Lembar pengesahan itu juga sesuai format ya, sesuai format yang diberikan di panduan, baik itu di panduan KTI atau panduan di PKM 5 bidang. Kalau di Porsche waktu itu panduannya seperti ini, ya kakak ikutin seperti ini gitu. Ada kayak gini formatnya diikutin juga, tulisannya semuanya. Ada tanda tangan kita, ada dosen pembimbing kita. Biasanya juga ada yang minta pakai materai dan lain sebagainya gitu. Tergantung lagi kebijakan dari yang pemberi panduan tadi gitu. Artinya tidak boleh semena-mena dalam membuat gitu. Patuhi dan ikuti panduan atau tatib yang ada. Gitu. Itu untuk lembar pengesahan. Selanjutnya untuk lembar originalitas atau lembar keaslian. Ini penting juga. Dan biasanya setiap lomba ataupun setiap itu, baik itu KTI, bahkan itu PKM, itu pasti minta lembar pengesahan gitu. Lembar pengesahan itu isinya adalah yang menyatakan bahwa karya kita itu asli merupakan karya kita sendiri gitu, bukan merupakan karya jiplakan atau lain sebagainya gitu. Dan biasanya pakai materai. Materai 6.000 atau 10.000 gitu, tergantung kebijakan dari pemberi panduan tersebut atau penyelenggara lomba tersebut gitu. Itu untuk lembar pernyataan atau originalitas. Kemudian untuk selanjutnya adalah kata pengantar. Nah, kata pengantar ini penting juga ya. Di sana kita sebutkan ya ucapan terima kasih kita dan lain sebagainya. Kita mengangkat tentang apa dan tujuannya untuk apa, itu kita bahas di kata pengantar. Lagi-lagi sesuaikan dengan format yang ada gitu. Jangan terpaku pada yang akan berikan ini. Jadi setiap event, setiap lomba itu bisa saja formatnya berbeda. Jadi yang paling penting sebelum mengikuti semua rangkaian lomba itu, entah itu karya kalian sangat bagus sekali idenya, kalau formatnya udah nggak sesuai dengan peraturan itu udah mengurangi poin gitu ya. Jadi pahami dulu dengan format, baca benar-benar formatnya. Kalau nggak paham tanyakan kepada PJ-nya, tanyakan kepada penanggung jawabnya gitu. Untuk cari aman biar dari segi ide karya kita bagus, dari formatnya juga sudah bagus. Itulah yang kunci kita bisa menjadi juara gitu. Kemudian baru kita masuk ke daftar pustaka. Daftar pustaka ini lagi-lagi patuhi format. Ada yang mereka nggak minta ditebal-tebalkan seperti ini. Ada yang mereka mintanya nggak kapital semua. Ada yang mereka yang mintanya nggak secara eksplisit disebutkan semua gitu. Lagi-lagi kembali ke format yang diberikan gitu. Ikuti format yang ada. Kebetulan karena formatnya di Porsche seperti ini, kakak ikuti seperti ini gitu. Kemudian abstrak, bagian terpenting salah satunya yang harus ada pada sebuah karya tulis ilmiah kita. Ini abstrak. Abstrak itu kayak ringkasan lah istilahnya. Ringkasan dari apa sih yang kita angkat, latar belakangnya bagaimana, mengapa, tujuannya bagaimana, hingga ke hasil apa yang akan kita dapatkan nantinya itu kita bahas di abstrak ini. Gitu. Itu untuk abstraknya. Ada kata kunci, dan sebagainya.
Formatnya pun kembali kakak ingatkan, ikuti dari format yang sudah ada pada panduan. Nah, baru di sini kita masuk ke bab 1. Bab 1 itu isinya ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Itu yang paling dasar ada pada bab 1. Namun, selain ini semua, biasanya juga ada bagian-bagian tambahan lain seperti batasan masalah, dan lain sebagainya. Itu yang biasanya ada, yang pasti lihat dulu panduannya gitu seperti apa. Kalau pada umumnya, pada dasarnya itu seperti ini susunannya gitu. Yang pertama kita memahami tentang latar belakang. Latar belakang di sini teman-teman bisa lihat, latar belakang itu sesuatu apa yang melandasi kita ingin melakukan penelitian tersebut gitu. Mengapa kita ingin mengangkat topik tersebut? Apa urgensinya? Apa kepentingannya gitu dari karya yang kita angkat tersebut. Adanya latar belakang itu bisa menjadi poin penting kenapa kita harus melaksanakan atau menyelesaikan topik tersebut gitu. Latar belakang bisa dimulai dengan seperti informasi secara umum yang nantinya akan mengkerucut ke khusus gitu. Dari permasalahan misalnya ketersediaan air di Indonesia, kemudian kita masuk lagi ke Bengkulu misalnya, ke bagian yang terkecil lagi, baru kita ke khususnya, kita mau ngapain nih di karya ini gitu. Misalnya seperti yang kakak bacakan ini ya, ketersediaan air bersih merupakan salah satu faktor vital yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup setiap makhluk hidup. Tingginya angka kebutuhan air tidak sebanding dengan ketersediaan air di muka bumi. Karena hampir 97,3% air di muka bumi adalah air laut. 2,7% sisanya adalah air tawar, dan dari 2,7% tersebut 2,1%-nya adalah es, dan sisanya adalah air yang bisa kita gunakan sebesar 0,6% gitu. Kita cantumkan juga data-data kita di mana kita mengambilnya gitu. Kita tampilkan di sana sebagai catatan kaki, ibaratnya seperti itu. Agar yang membaca itu tahu. Nanti kan itu akan kita tampilkan juga ke bagian daftar pustaka gitu. Itu untuk memberikan nilai faktual atau nilai data yang sebenarnya kita ambil gitu. Artinya data-data tersebut nggak main-main gitu. Artinya data-data tersebut ada buktinya, ada kebenarannya. Baru ini kita merujuk kepada ujung-ujungnya kita mau membuat apa. Itu masuk ke bagian latar belakang. Itu yang penting dipahami di bagian latar belakang. Intinya latar belakang itu adalah sesuatu yang mendasari kita mengapa kita mau melakukan penelitian itu gitu. Urgensinya apa, kepentingannya apa. Kemudian ini adalah bagian rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Ingat bahwa rumusan masalah, tujuan, dan manfaat itu selalu berkaitan gitu. Selalu berkaitan, yang nantinya dari rumusan masalah, tujuan, dan manfaat ini akan ditarik benang merahnya untuk ditarik kesimpulannya apa gitu. Tujuan kan sesuatu yang ingin kita capai, sedangkan kesimpulan adalah hasil yang kita capai. Jadi kalau misalnya antara tujuan dan kesimpulan saja sudah tidak sinkron, perlu dipertanyakan karya kita itu seperti apa gitu. Jadi penting ketika kita membuat sebuah karya tulis ilmiah, tujuan kita itu harus sinkron dengan kesimpulan apa yang kita dapatkan gitu. Menjawab kesimpulan itu isinya menjawab tujuan apa yang ingin kita capai gitu. Tujuan apa yang ingin kita capai dan rumusan masalah apa yang kita telah tetapkan sebelumnya itu. Itu yang isinya di bagian kesimpulan. Rumusan masalah itu biasanya kayak berisi bagaimana cara kita melakukannya dan bagaimana cara kita mengujinya dan lain sebagainya. Kalau tujuannya, kenapa sih itu dilakukan? Apa sih pentingnya? Itu tujuannya. Manfaatnya, ya kalau udah diciptakan itu manfaatnya untuk apa? Untuk siapa? Untuk tujuannya, sasarannya untuk siapa? Umum kah, masyarakat kah, dunia pendidikan kah, pemerintah kah, siapa gitu. Itu manfaatnya. Manfaat yang akan diberikan kepada siapa gitu. Itu bagian rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Kemudian bagian penelitian terdahulu. Itu masuk ke bagian bab 2. Di bab 2 itu isinya adalah
tinjauan penelitian terdahulu dan teori pendukung gitu. Jadi kalau misalnya kakak tadi kan buat alat untuk ya misalnya alat wudhu otomatis gitu. Ya tinjauan pustakanya ya penelitian yang berkaitan dengan itu gitu, yang setidaknya mirip sama gitu. Kita upgrade gimana uniknya penelitian kita upgrade gimana kelebihan penelitian kita gitu. Misalnya pada penelitian 2010 pada alat kakak itu dia tidak bisa secara otomatis. 2011 alatnya terlalu mahal gitu. Dan 2020 kakak buatnya bisa otomatis dengan biaya yang murah. Itu sudah menjawab atau memberikan solusi tentunya kan. Jadi seperti itu. Nilai jual karya kita tuh ada gitu. Kelebihan karya kita yang akan kita sampaikan tuh ada seperti itu. Itu untuk tinjauan pustaka bagian penelitian terdahulu. Artinya kita membandingkan penelitian terdahulu dengan penelitian kita sekarang ini, apa sih yang membedakan upgrade kita itu di mana gitu, lebihnya kita itu di mana, keunikan karya kita itu di mana gitu dibandingkan dengan penelitian yang sudah ada. Untuk apa kita membuat penelitian yang sudah ada, bahkan lebih bagus gitu kan. Setidaknya kita adalah perubahan metode atau peningkatan upgrade dari sistemnya dan lain sebagainya. Itu akan menjadi poin penting nilai jual dari karya yang kita miliki. Kemudian teori penunjang, misalnya kakak ngangkat tentang teknologi, itu kan main ke sensor, main segala macam. Ya materinya sesuaikan gitu. Kalau FK Fisika mungkin buat ini ya, buat metode pembelajaran. Buat metode pembelajaran itu ya misalnya kalian ya angkat tentang teori pendidikan, teori metode pembelajaran, teori fisika, dan lain sebagainya. Itu teman-teman bisa sesuaikan dengan judul apa yang teman-teman angkat. Nah, itu untuk ini ya, untuk bagian bab 2-nya. Sudah selesai untuk bagian bab 2. Gimana? Sudah paham, teman-teman? Sejauh ini? Paham, Kak. Oke, kalau sudah paham, kita coba siapkan alat tulisnya, siapkan pulpennya, siapkan bukunya. Ada latihan sedikit, teman-teman. Latihannya seperti ini. Nah, siap? Instruksinya, lihat di sekeliling teman-teman, pikirkan ide apa yang terlintas untuk diangkat menjadi karya tulis. Gitu. Cetuskan judul, kira-kira judulnya apa? Cetuskan isi bab 1-nya kira-kira apa? Cetuskan rencana bab 2-nya, bagaimana penyelesaiannya. Maksudnya bab 2-nya itu mau diisi apa? Mau dicari sumbernya di mana gitu. Oke, sekarang jam 11.16. Jam 11.16 kakak kasih waktu sampai 11.20. 11.20 tolong teman-teman kerjakan gitu ya. Kakak kasih waktu 4 menit lah kurang lebih itu. Silakan dimulai dari sekarang. Nanti salah satunya bisa ini ya, kakak tunjuk untuk menyampaikannya. Silakan. Sembari kalian menulis atau mengerjakan latihan ini, kakak mau perlihatkan ini ya, secara keseluruhan dari paper KTI kakak tadi dan yang akan kita bedah tadi. Nah, ini merupakan karya kakak yang kakak kirimkan kemarin. Dimulai dari koper ya, bagian koper seperti ini. Oh ya, untuk jika ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman semua yang sedang mengerjakan, silakan langsung aja ditanyakan nanti ya. Bagian koper, kemudian ada bagian lembar pengesahan. Dan lembar pengesahan ini harus ditandatanganin, kemudian di scan ya.
Kemudian ada lembar pernyataan originalitas bahwa karya kita itu adalah karya kita sendiri, bukan merupakan karya jiplakan dari karya orang lain gitu. Pakai materai yang bisa dipertanggungjawabkan nantinya gitu. Kemudian di sini ada kata pengantar. Ada kata pengantar di sini yang berisi ya tadi kata pengantar kita membawa kepada judul atau karya yang kita punya. Ada lagi daftar isi. Ada lagi biasanya kalau misalnya dia minta daftar tabel, daftar gambar, ikutin saja, masukin saja. Dari daftar sudah ada gitu. Ikutin semua daftarnya. Pokoknya ikutin panduan. Intinya, inti yang paling pertama ketika kita mau lolos pendanaan proposal 5 bidang atau pengkarya ilmiah, pahami dan ikuti prosedur penulisan. Gitu. Pahami panduan. Itu yang paling penting. Terlepas dari ide kalian itu bagus, ide kalian itu keren, ide kalian luar biasa. Tapi kalau dari segi struktural kalian tidak benar, kalian seenaknya saja membuat, sudah terhempas ini proposal kalian nantinya gitu. Jadi hati-hati, pahami panduan, pahami panduan yang diberikan gitu. Baik itu lomba LKTI atau baik itu PKM 5 bidang. PKM 5 bidang itu dari ratusan ribu proposal bisa jadi puluhan ribu saja, cuman karena formatnya yang tidak sesuai dengan panduan. Bayangkan, hanya karena format. Terlepas dia belum baca nih, saya mau membuat inovasi yang bermanfaat untuk anak bangsa gitu kan. Tapi formatnya saja sudah tidak benar gitu. Terlewatkan gitu. Jadi penting sekali untuk ya tadi untuk memberikan hasil karya yang sesuai dengan prosedur format gitu. Itu ini adalah bagian-bagian abstrak, kemudian ada bagian bab 1 latar belakang. Kemudian ada lagi ya kayak format penulisan, kayak kamu harus menggunakan font ini, ukuran ini, spasi ini, itu juga harus diikutin gitu. Harus diikutin, harus dipatuhi gitu. Jangan sampai kita melanggar gitu. Karena biasanya kan ada tujuan lain dari semua ini. Dia mau bisa jadi ini mau di ISBN-kan, mau diterbitkan sehingga tidak merubah struktural dari karya yang kita buat. Kalau sudah sesuai dengan aturan dan formatur dari karya yang sudah ada. Ini bagian 2 tinjauan pustaka, ada penelitian terdahuluan, kemudian ada lain sebagainya. Gimana? Sudah teman-teman? Sebentar, Kak. Oke, yaudah. Kayaknya agak ini ya, agak pelik ya masalahnya di sekitar situ ya. Kakak tambah lagi 2 menit ya, sampai 11.23, 11.24. 11.24 nanti harus selesai. Ini adalah bagian-bagian ya pengisi di bagian teori-teori penunjang. Nah, ini adalah bagian bab 3 yang nanti minggu depan kita akan bahas gitu. Bab 3, bab 4, kemudian bab 5. Mungkin besok juga kakak akan kasih ini ya kayak KTI yang berhubungan dengan kayak FKIP atau berhubungan dengan ekonomi yang lainnya gitu. Agar bisa dibandingkan nantinya. Mungkin di pertemuan selanjutnya. Sampai ke bagian daftar pustaka, kemudian kita masuk ke bagian lampiran. Nantilah kita akan bahas itu semua di waktu yang tepat. Oke. Masih ada 2 menit lagi, silakan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk belajar ya, latihan gitu.
Oke, sudah 11.24. Kakak rasa cukup ya. Boleh selesai semua. Dan di sini mau kakak tunjuk atau mau ini mengajukan diri? Oke, kakak kasih kesempatan yang mau mengajukan diri dulu. Kakak mau ada 2 orang. Boleh, yang pertama siapa? Nanti panitia dicatat ya yang aktif. Siap, Kak. Oke. Ayo, siapa? Nah, Ima Setiani. Silakan, Dek. Baik, Kak. Sebelumnya mohon maaf ya, Kak, ya, kalau misalkan masih belum bisa gitu. Saya baru coba. Oke, lanjut. Ya, di sini Kak, untuk yang pertama itu mengenai pencetusan judul. Nah, di sini saya mencoba merangkai judul yaitu metode penelitian pembelajaran fisika, kelistrikan berkaitan ilmu fisika dan juga kimia. Nah, di sini dimisalkan saya ambil sampel yaitu sumber energi listrik dari cairan elektrolit kuat. Nah, di sini Kak, mengapa saya mengambil judul ini? Karena tentang kelistrikan itu adalah salah satu keilmu yang kita pelajari dalam fisika. Sementara salah satu sumber energi listrik yaitu yang bisa dihasilkan oleh cairan elektrolit kuat itu adalah pembelajaran dalam ilmu kimia. Nah, kemudian untuk yang rancangan bab 1. Di sini yang pertama kita tentu menjelaskan pengertian hubungan antara ilmu fisika dan juga kimia secara umum. Kemudian yang kedua, sedikit menjelaskan mengenai kaitan ilmu fisika dan juga kimia berdasarkan judul yang kita ambil gitu, Kak. Yaitu tentang kelistrikan dan juga kaitan kelistrikan dengan cairan elektrolit kuat kimia gitu. Kemudian di bab 2 tentu kita akan melakukan penelitian atau percobaan sesuai dengan penyelesaian masalah gitu. Kita pembuktian, kemudian kita bahas hasil penelitian. Setelah itu kita jelaskan mengenai hasil percobaan yang menggunakan kaitan fisika dan kimia. Jadi hasil dari percobaan yang kita lakukan itu apa saja dan hasil akhirnya itu bahwa ada hubungannya antara ilmu fisika dan kimia itu bisa berkaitan dan kita bisa mencetuskannya melalui laporan hasil nanti. Waduh, terima kasih, Kak. Keren sekali dari Ima ini. Kayaknya Ima ini udah sampai ke bab 5. Udah sampai ke tahap kesimpulan penutup gitu ya. Sangat detail tadi diberikan. Padahal kakak mintanya sampai bab 2 kan. Tapi luar biasa dijawab sampai hasil apa yang akan didapatkan. Berarti itu udah mau masuk ke bab 5 gitu. Keren untuk Ima. Boleh catat panitia si Imanya. Ima Setiani. Oke. Ada lagi yang lain? Terima kasih ya Ima. Ya, sama-sama, Kak. Oke, yang lain ada lagi? Silakan. 1 orang lagi. Ayo, siapa? Coba. Izin mencoba, Kak. Boleh. Siapa itu? Tapi ini masih dalam bentuk ide, nggak apa-apa ya, Kak? Nggak apa-apa, nggak masalah. Sama-sama ini kan masih belajar. Ayo, silakan. Siapa? Dini Syafitri, Kak. Oke, Yuni Sapitri. Maaf, Kak, Dini Syafitri. Dini Sapitri. Oke, Dini Sapitri panitia. Ayo, lanjut. Ini kan masih masa pandemi. Terus orang tuh masih buta gitu kalau masker itu ternyata nggak boleh dibuang sembarangan. Jadi Dini tuh pengen membuat suatu wadah atau tempat yang nantinya tuh untuk tempat masker. Jadi kan kebanyakan orang tuh buang masker sembarangan. Padahal walaupun kita udah ngikutin protokol kesehatan, kalau buang maskernya sembarangan kan percuma juga kan, Kak. Jadi idenya tuh kita buat tempat untuk wadah masker itu yang nantinya bisa kita manfaatkan. Pastinya dengan mengikuti protokol kesehatan. Misalkan kita cuci dulu, kita kasih bahan-bahan yang bisa menghilangkan virus dan lain-lain. Intinya harus mengikuti protokol kesehatan. Jadi saya juga cukup miris, Kak. Walaupun kita udah mengikuti protokol kesehatan, kita pakai masker, tapi kita buang maskernya sembarangan dan keadaan terbuka. Itu kan juga percuma kan, Kak? Ya wajar aja. Misalkan di tempat kita nih malah COVID-nya malah semakin naik, orang prokesnya aja nggak diikutin. Kan, Oke. Intinya tentang upaya untuk
apa ya, masker ini jangan sampai kita anggap sepele gitu nah Kak. Masker itu kan udah bekas orang, yang namanya bekas orang pasti banyak virusnya. Kita buang sembarangan. Jadi kayaknya percuma prokes yang udah kita kerjakan itu Kak. Jadi masih dalam bentuk ide. Jadi saya agak kurang kalau bikin judul yang menarik itu Kak. Mungkin dari Kakak bisa menambahkan. Terima kasih. Oke. Luar biasa ya dari Dini tadi ya. Dari Dini Sapitri, dari yang Kakak lihat itu dia peka terhadap lingkungan sekitarnya. Kalau yang dari sebelumnya tadi si Ima, dia peka terhadap disiplin ilmu yang dia miliki gitu. Itu memang luar biasa. Itu salah satu trik kita untuk menemukan ide baru. Kita bisa dapatkan ide kita dari disiplin ilmu yang kita miliki. Bahkan kita juga dapat mencetuskan sebuah ide dari pengalaman dan lingkungan sekitar kita gitu. Intinya peka terhadap lingkungan sekitar kita. Itu udah keren idenya gitu. Kalau misalnya nanti bisa direalisasikan dengan beberapa keunikan, mungkin kelebihan yang bisa si Dini dan juga si Ima jual atau ditawarkan, nantinya itu bukan tidak mungkin ya. Itu nanti bukan hanya bisa juara, tapi itu sangat bermanfaat ya, memberikan impact yang sangat luar biasa untuk negara kita, untuk Indonesia gitu kan. Karena kan kita tahu bahwa Indonesia itu orangnya banyak gitu, dengan penumpukan masker yang banyak pula, tentu perlu solusi yang seperti ini gitu. Begitu juga dengan yang listrik tadi gitu kan. Adanya solusi yang diberikan itu tentu memberikan dampak positif yang sangat luar biasa. Itu luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk itu si Ima sama si siapa tadi? Dini. Oke, keren. Kayaknya untuk itu keren-keren idenya. Kakak yakin teman-teman yang lainnya sudah bisa gitu tuh. Jadi kalau sudah bisa, kayaknya udah bisa juga kakak kasih tugas untuk minggu depan ya. Dan tugasnya ini. Oke. Tugasnya bisa dilihat di PPT. Tugasnya di sini. Pokoknya kakak intinya ingin memberikan tugas ini agar teman-teman benar-benar belajar gitu. Teman-teman setelah pelatihan ini harus bisa buat, setidaknya ada karya yang diciptakan dari penelitian ini gitu. Teman-teman bisa membuat karyanya, teman-teman bisa ini, dan teman-teman berani gitu. Berani berkompetisi, berani ikut lomba, pastinya berani mencoba terlebih dahulu gitu. Yang pasti teman-teman harus bisa dulu. Harus bisa dan berani mencoba gitu. Tugasnya tadi sama, instruksinya seperti ini. Buatlah KTI dengan susunan lengkap. Ada bagian prabab, ada bagian bab 1, dan ada bagian bab 2. Lihat di sekeliling Anda, itu bisa jadi lingkungan sekitar atau kejadian yang ada, atau peristiwa yang baru-baru ini terjadi. Pikirkan ide apa yang terlintas untuk diangkat menjadi karya tulis. Gitu instruksinya. Tadi kalau misalnya si Ima sama si Dini mau melanjutkan itu nggak apa-apa. Tapi kalau memang ada yang ingin dibuat baru lagi juga nggak apa-apa gitu. Ini tugas. Formatnya standar. Dikumpulkan maksimal tanggal 9 Juli pukul 19.00 di panitia atau di PJ kegiatannya. Mungkin bisa ke Mbak Nadia atau ke Mbak yang lainnya gitu kan. Nanti bisa koordinir ya Mbak Nadia. Oke, kemudian beberapa yang terbaik akan dibahas dan dibimbing lebih lanjut, dan bisa jadi nanti dari panitia memberikan sertifikat untuk karya yang terbaik gitu, kayak karya dengan pujian atau lain sebagainya gitu. Itu ya, boleh dicatat. Itu aja untuk tugasnya. Sebentar ya, ada ini. Untuk format standarnya mungkin bisa dilihat dulu, ini format standarnya.
itu ya untuk format standarnya ada judulnya bebas, tidak mengandung sara, menarik, dan unik. Subtemanya bebas, bisa ngangkat tentang teknologi, lingkungan, kewirausahaan, dan lain sebagainya. Menggunakan font Times New Roman 12, marginnya 3333, spasi 1,5, dikirim dalam bentuk PDF. Gitu. Sudah jelas untuk instruksi tugasnya? Jelas, Kak. Oke, jadi setiap pertemuan kita ada hasil ya. Setiap pertemuan kita ada hasil yang kita dapatkan. Setiap pertemuan kita berarti gitu. Siapa tahu kan setelah selesai ini jadi tuh satu karya. Lumayan tuh bisa kita coba ikutkan ke lomba-lomba, bisa kita perbaiki lagi dan bisa kita gali terus gitu kan. Nanti kalau misalnya seandainya kurang di bimbingan ini, bisa juga kontak kakak untuk untuk tanya-tanya atau lain sebagainya gitu. Itu untuk terkait tugas, kayaknya selesai. Sedikit moto jiwa juara KTI atau jiwa juara PKM lah ya. Di mana ada masalah, di situ kami juara gitu. Jadi masalah itu memberikan suatu anugerah gitu. Adanya masalah kan tentunya kita ada ide tuh untuk menyelesaikan masalah itu gitu. Selain itu bisa bermanfaat, itu juga nantinya kalau ide itu diterapkan oleh masyarakat, itu nanti bisa bermanfaat dan bisa menjadi amal jariah untuk kita semua gitu. Tulis atau ia akan hilang. Jadi ketika kita punya ide yang menarik, segera tulis tuh, nggak usah ditunda-tunda. Kadang ada tuh kan, kita sering mikir ide yang cemerlang, nggak kita tulis, tiba-tiba besok mau tulis lagi lupa idenya apa gitu. Penting sekali untuk menulis. Kayak materi ini tadi, kalau misalnya serasa penting gitu kan ditulis gitu. Kalau misalnya lupa nanti bisa dibaca lagi gitu. Dan sedikit motivasi lagi, manfaat menulis ya. Manfaat menulis itu selain teman-teman bisa ya berlatih dari dini untuk menulis, kalian juga bisa jalan-jalan gratis kalau misalnya kalian ikut lomba-lomba di luar gitu kan. Mengunjungi tempat-tempat baru, mendapatkan pengalaman baru, mendapatkan ya pengetahuan baru, lebih paham lagi tentang struktural penulisan. Yang pastinya kalau kita menang, kita bisa dapat sertifikat, bisa dapat piala, bisa dapat uang, bisa dapat dan lain sebagainya gitu. Bahkan kalau misalnya kayak PKM itu kita bisa diundang di kayak di TV gitu, kayak kita wawancara dan lain sebagainya. Itu salah satu kebanggaan nantinya ya, yang bisa kita jadikan jejak digital kita suatu saat nanti gitu. Dapat uangnya untuk bayar UKT gitu dan lain sebagainya. Dan penutup karena udah sampai tugas tadi berarti udah hampir berakhir ya. Tapi nanti minggu selanjutnya kita akan ketemu lagi di hari Minggu ya. Kakak mintanya sama panitia itu bukan di hari Sabtu karena Sabtu itu kakak ngisi di Mostaner di teknik. Jadi hari Sabtunya kakak ngisi di Mostaner, di sininya hari Minggu tanggal 11. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan ketiga. Gitu. Nanti untuk pertemuan ketiga kita akan bahas lagi. Sedikit penutup, sebuah batu mineral biasa saya tak bernilai. Namun setelah melewati tempahan, proses yang panjang dan rumit, ia menjadi berlian yang menjadi dambaan semua orang dan bernilai miliaran. Jadi di sini diperlukan sebuah proses gitu untuk menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat gitu. Setelah hujan ada genangan air sebagai berkah. Setelah berkarya ada inovasi sepanjang masa. Inovasi yang akan terus abadi dikala kita sudah tiada lagi nantinya. Ketika kita jatuh bangkit lagi, ketika kita gagal coba lagi gitu. Yakinlah bahwa kegagalan itu pasti akan jenuh gitu menghampiri kita. Kita pernah gagal, tapi kita tidak boleh putus asa terhadap kegagalan tersebut. Jadikan kegagalan tersebut sebagai batu lonjakan kita untuk menjadi lebih baik ke depannya gitu. Mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan ya terkait materi ini. Sampai bab 2 dulu kita bahas sampai hari ini. Next-nya biar kita lebih fokus, kita bahas bab 3, bab 4, dan selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan langsung kayak biasa ya, kayak diskusi biasa. Silakan.
Kakak akhiri ya. Kalau ada sebelumnya Kakak mohon maaf kalau ada salah kata dan lain sebagainya. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas materinya hari ini, materi yang luar biasa ya. Mungkin langsung kita buka sesi tanya jawab. Kalau ada kawan-kawan di sini mau bertanya, silakan raise hand, maka akan saya persilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Dipersilakan yang ingin memberikan pertanyaannya. Oke, ada yang ingin bertanya? Silakan. Bebas ya, di luar ini juga nggak apa-apa. Mungkin terkait tugasnya juga ada yang masih bingung, boleh ditanyakan juga. Oke, sepertinya belum ada nih Kak yang mau bertanya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan langsung ke Mbak, PC ke Mbak, nanti Mbak sampaikan ke Kak Kian. Oke, mungkin langsung disimpulkan. Jadi dari materi kita hari ini kita sudah membedah ya karya ilmunya di bab 1, bab 2. Di mana bab 1 itu ada latar belakang, kemudian itu membahas apa sih kenapa kita harus mengangkat judul itu, kemudian ada rumusan masalah, tujuan, dan manfaat itu merupakan saling berkaitan. Oke, kemudian di bab 2 kita ada tinjauan pustaka, di mana kita mencari penelitian sebelumnya yang telah mendukung dan teori-teori yang mendukung dari masalah yang kita angkat. Seperti itu ya Kak Kian? Ya, benar sekali Nadia. Dan ini ya nanti Nadia tolong diingatkan teman-temannya sama tugasnya gitu. Bisa koordinir sama Nadia atau teman-teman PJ yang lainnya gitu. Minggu depan kita bisa bahas itu sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya. Harapan Kakak ya teman-teman bisa selalu berproses gitu. Berproses, semangat gitu. Di tengah pandemi kan sekarang juga masih libur dan KKN mungkin ya untuk 18. Semangat gitu untuk semua aktivitas-aktivitasnya. Oke, siap Kak Kian. Oke, mungkin untuk materi kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih kepada Kak Kian yang sudah mengisi materi dengan luar biasa. Semoga ilmunya bermanfaat dan teman-teman yang sudah meluangkan waktu juga terima kasih. Mungkin saya langsung tutup. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kepada Tuhan, mari sama-sama kita mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kakak izin lab ya. Ya Kak, terima kasih. Oke Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa absen ya. Ya, silakan Suci yang mau bertanya. Maaf Kak, itu kepencet tadi mau absen. Oh, itu udah kirim ya linknya? Di room chat? Tadi yang di awal belum absen, silakan absen. Dan dipersilakan meninggalkan room Zoom.
Terima kasih untuk hari ini.